Rusia meluncurkan serangan pesawat nirawak terbesar di wilayah Ukraina sejak dimulainya perang. Sementara di Kursk, wilayah yang dikuasai Ukraina terus terkikis. Serangan drone besar-besaran Rusia terjadi pada Selasa 26 November 2024 malam. Angkatan Udara Ukraina melaporkan serangan Rusia melibatkan setidaknya 188 pesawat tanpa awak. Dari jumlah tersebut, Angkatan Udara Ukraina mengklaim pertahanan udaranya menembak jatuh 76 drone. Ukraina juga mengaku kehilangan jejak 96 pesawat yang kemungkinan besar sebagai akibat dari tindakan peperangan elektronik. 5 pesawat tanpa awak lainnya tercatat menuju Belarusia. Namun Ukraina mengakui sejumlah drone mencapai sasarannya. Hasil dari serangan tersebut termasuk pemadaman listrik di sekitar 70% wilayah barat Chernobyl. Juga kerusakan pada bangunan tempat tinggal di wilayah Kiev. Gubernur wilayah Ternopil, Vyacheslav Nehuda, mengatakan serangan tersebut telah secara signifikan mempengaruhi jaringan listrik di sana, dan hal ini akan berdampak pada pasokan listrik di seluruh wilayah untuk waktu yang lama. Wilayah Ternopil juga mengalami gangguan pada pasokan air dan panas. Di wilayah Kiev, kerusakan terjadi pada 4 rumah pribadi, 2 gedung apartemen bertingkat tinggi, dan infrastruktur lainnya yang disebabkan oleh reruntuhan bangunan. Otoritas setempat mengatakan pertahanan udara setempat berhasil menjatuhkan lebih dari 10 pesawat nirawak Rusia. Ukraina menyebut 2 orang meninggal dalam serangan, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Pada hari yang sama, pejabat Kremlin mengatakan Rusia sedang mempersiapkan serangan balasan untuk Ukraina terkait penggunaan Army Tactical Missile System atau ATACMS di wilayahnya. Rusia menyebut Ukraina telah 2 kali menyerang target di Rusia dengan ATACMS dalam 3 hari terakhir. Kremlin mengatakan pada kedua kesempatan tersebut Ukraina berupaya menyerang sistem pertahanan udara di wilayah Kursk. Meski Rusia mengatakan 1 atau 2 rudal mencapai targetnya, sebagian besar ditembak jatuh. Ini merupakan pengakuan langka dari Moskow bahwa serangan Ukraina dalam bentuk apapun telah berhasil mengenai targetnya. Sebelumnya dilaporkan salah satu target adalah sistem pertahanan udara S-400 yang ada di desa Bolshoizirovo. Sementara yang kedua adalah lapangan terbang di Kalinokursk, fasilitas yang tampaknya juga menampung sistem pertahanan udara. Sebelum itu, Ukraina telah menargetkan depot amunisi di wilayah Bryansk di Rusia Barat Daya minggu lalu. Serangan ini merupakan penggunaan pertama ATACMS di dalam perbatasan Rusia. Tidak jelas tindakan pembalasan macam apa yang kini ada dalam pikiran Rusia, tetapi Moskow telah menggunakan rudal balistik eksperimental terhadap kota Dnipro di Ukraina minggu lalu. Langkah ini sebagai respon terhadap penggunaan pertama ATACMS di wilayah Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga telah mengatakan bahwa negara-negara yang memasok senjata jarak jauh kepada Ukraina yang digunakan untuk menyerang target di Rusia kini juga beresiko diserang. Moskow juga telah memperingatkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok barat oleh Ukraina terhadap Rusia dapat memicu respon nuklir, terutama setelah rencana perang nuklir Rusia diperbarui. Wilayah Kursk sendiri telah menjadi salah satu medan pertempuran yang cukup sengit. Rusia terus berjuang merebut kembali wilayahnya yang diduduki Ukraina melalui serangan mendadak pada Agustus 2024 lalu. Upaya Rusia secara pelan membawa hasil. Ukraina telah kehilangan lebih dari 40% wilayah di Kursk yang direbutnya. Sumber militer senior yang berada di staf umum Ukraina mengatakan Rusia telah mengerahkan 59.000 tentara ke wilayah Kursk sejak pasukan Kiev menyerbu dan maju dengan cepat. Kepada Reuters, sumber itu mengatakan saat awal serangan paling banyak Ukraina menguasai sekitar 1.376 km persegi, dan sekarang wilayah ini lebih kecil, yakni hanya sekitar 800 km persegi.
Situasi sulit juga terus dialami Ukraina dalam upaya mempertahankan Kurakhove. Pertempuran tersebut dikatakan menjadi yang paling mengancam bagi Kiev saat ini. Pasukan Rusia di daerah ini disebut terus maju sejauh 200 hingga 300 meter sehari dan berhasil menerobos di beberapa area. Kota Kurakhove merupakan batu loncatan menuju pusat logistik Pokrov di wilayah Donetsk. Sumber itu juga menyebut Rusia sekarang memiliki sekitar 575.000 tentara yang bertempur di Ukraina dan bermaksud menambah pasukannya menjadi sekitar 690.000. Tidak ada cara untuk memverifikasi angka-angka tersebut. Di Oblast Kharkiv, laporan muncul Ukraina melakukan serangan balik ke posisi Rusia di wilayah Kupiansk. Saluran Telegram Deadstein mengatakan pasukan Rusia dipaksa mundur dari posisinya. Kepala Staf Umum Ukraina, Jenderal Alexander Sirski mengakui adanya serangan balik tersebut, dan upaya itu dikatakan telah membuat sejumlah garis depan menjadi lebih stabil. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.